Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mana? Yang go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya. Enggak, sama-sama akan berkata orang-orang yang bodoh dari para manusia itu apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang mereka adalah atasnya. Katakanlah, bagi Allah timur dan barat, Dia memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Begitulah menjadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi para saksi manusia itu dan Rasul itu menjadi saksi atas kalian. Tidaklah kami menjadi kiblat itu yang engkau adalah atasnya, kecuali agar kami mengetahui siapa dia mengikuti Rasul itu dari siap dia berbalik atas kedua tumitnya. Sesungguhnya dia adalah sungguh berat, kecuali atas Allah beri petunjuk. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sungguhnya Allah dengan para manusia itu maha belas kasih lagi maha penyayang. Oh ya, kalau ada makanali atau lam yakun li, sungguh tidak, sungguh Allah tidak. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Kita terjemahkan. Qad
sungguh. Sebentar ya, qad itu biasanya artinya sungguh. Tapi kalau masuk ini kata kerja bentuk sedang atau akan, gitu kadangkala. Kalau bentuk lampau, fi'il madhi sungguh. Kalau fi'il mudhari kadangkala. Kadangkala, cuma kadang lupa sungguh. Kadangkala naro kami melihat taqallub berbolak-balik. Taqallub berbolak-balik. Wajahika wajah engkau. Fis sama di langit. Maksudnya ke langit. Fa la pendek sungguh nuwalliyannaka nu kami benar-benar yana benar-benar maka sungguh kami benar-benar akan memalingkan engkau. Falanuwalliyannaka maka sungguh kami benar-benar akan memalingkan engkau kiblatan ke kiblat tardoha ta engkau yang engkau meridhoinya ke kiblat yang engkau meridhoinya. Fa wali palingkanlah. Maksudnya hadapkanlah ya. Secara harfiah palingkanlah. Maka palingkanlah wajhaka wajah engkau syatrul masjidil haram ke arah masjidil haram. Ke arah masjidil haram. Wa haitsuma di mana saja dan di mana saja kuntum kalian berada fa wallu palingkanlah oleh kalian. Kalau yang disuruh satu wali palingkanlah. Kalau yang disuruh banyak wallu palingkanlah oleh kalian wujuhakum wajah kalian syatrahu ke arahnya. Wa inna alladzina utul kitabah mereka diberi Alkitab. Mereka diberi Alkitab. La pendek sungguh ya lamuna mereka mengetahui annahu sungguhnya dia al-haqqu kebenaran. Sesungguhnya dia kebenaran min rabbihim mereka wa ma tidaklah wa mallah dan tidaklah Allah bighafil zat yang lalai. Kalau ada ma ada bi, ma-nya tidak, bi-nya tidak diartikan ya. Dan tidaklah Allah zat yang lalai amma dari apa yang ya'malun mereka kerjakan. Lagi qad kadangkala naro kami melihat taqallub berbolak-balik wajhika fis sama ke langit. Fa la sungguh nuwalliyannaka kami benar-benar akan memalingkan engkau kiblatan kiblat tardoha yang engkau meridhoinya. Fa wali palingkanlah wajhaka syatrul masjidil haram ke arah masjidil haram. Wah haitsuma di mana saja dan di mana saja kuntum lian berada fa wallu palingkanlah oleh wujuhakum syatrahu ke arahnya. Wah inna sungguhnya alladzina orang yang utul kitabah mereka diberi Alkitab. La pendek ya lamuna mereka mengetahui. Terus annahu sungguhnya dia al-haqqu kebenaran min rabbihim Tuhan mereka
Wa mallah, tidaklah Allah ghafil, zat yang lalai, amma, dari apa yang ya'malun, mereka kerjakan. Sama-sama, kadangkala kami melihat berbolak-balik wajah engkau ke langit. Sungguh kami benar-benar akan memaling engkau ke kiblat yang engkau meridhoinya. Palingkanlah wajah engkau ke Masjidil Haram, di mana saja kalian berada, maka palingkanlah oleh kali wajah-wajah kali ke arahnya. Sesungguh orang mereka diberi Alkitab, sungguh mereka mengetahui sesungguh dia kebenaran dari Tuhan mereka. Tidaklah Allah zat yang lalai dari apa mereka. Dari belakang, ya'malun, amma, apa yang, ghafil, zat yang lalai, wa mallah, tidaklah Allah, mir rabbihim, al-haqqu, benar, annahu, sungguhnya dia, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, utul kitabah, mereka diberi, alladzina, inna, wa, syatrahu, arahnya, wujuhakum, wajah kalian, fawallu, palingkanlah oleh kali, kuntum, yang berada, kalian berada, wahai sumah, di mana saja, syatrul Masjidil Haram, arah Masjidil Haram, wajhika, wajah engkau, fawalli, palingkanlah, tardoha, yang engkau meridhoinya, kiblatan, ke kiblat, falanwalliyannaka, sungguh kami benar-benar akan malingkan engkau, fis-sama, ke langit, wajhika, engkau taqallub, berbolak-balik, naro, melihat, qad, kadangkala, sama-sama, kadangkala kami melihat berbolak-balik wajah engkau ke langit. Sungguh kami benar-benar akan memaling engkau ke kiblat yang engkau meridhoinya. Kapalingkan wajah engkau ke arah Masjidil Haram, di mana saja kali berada, palingkanlah oleh kalian kebenaran dari Tuhan mereka. Tidaklah Allah zat yang lalai dari apa yang mereka kerjakan. Dari belakang sudah? Sudah, oh ya. Dapat satu. Wah, la pendek, sungguh, in, jika, dan sungguh jika.
sungguh jika ataita engkau datangkan atau engkau berikan, engkau datangkan alladzina orang yang pada, engkau datangkan pada orang-orang yang utul kitabah, mereka diberi Alkitab bikulli ayat, setiap ayat, gitu ya. Ya, tapi sebenarnya dengannya tidak dibaca ya. Kalau mendatangkan tidak pakai dengan, atau boleh dibalik ya. Jika engkau mendatangkan setiap ayat pada orang-orang yang mereka diberi Alkitab, kalau tidak dibalik, jika engkau datangkan pada orang-orang yang mereka diberi kitab setiap ayat, tidaklah tabi'u, ada wawu, mereka mengikuti, tidaklah mereka mengikuti qiblataka, kiblat engkau, tidaklah anta engkau, dan tidak engkau tabi' mengikuti atau pengikut, dan tidaklah engkau menjadi pengikut qiblatahum, kiblat mereka, tidaklah ba'duhum mereka bitabi' menjadi pengikut kiblata ba'din, kiblat sebagian yang lain. La pendek in jika, dan sungguh jika ittaba'ta engkau ikuti ahwa'ahum keinginan mereka min ba'di ja'aka telah datang pada engkau minal ilmi berupa ilmu, innaka sungguhnya engkau idan jika demikian. Kalau idza jika, kalau idan jika demikian, la pendek sungguh min al-zalimin orang-orang yang dolim. Lagi la pendek in ataita engkau datangkan, engkau alladzina utul kitab pada orang-orang yang mereka diberi Alkitab bikulli ayah setiap ayat, tidaklah tabi'u, ada wawu, tabi'u mengikuti, tidaklah mereka mengikuti kiblataka engkau, lah anta tabi' pengikut, ya tidaklah engkau menjadi pengikut kiblatahum, tidaklah ba'duhum sebagian mereka bitabi' kiblata ba'din, kiblat sebagian yang lain. La pendek in jika, dan sungguh jika ittaba'ta ahwa'ahum keinginan mereka min ba'di sesudah ja'aka telah minal ilmi berupa innaka kau idzan demikian, la pendek min al-zalimin orang-orang yang itu. Sama-sama, dan sungguh jika engkau datangkan, sungguh jika engkau datang pada orang mereka diberi setiap ayat, tidaklah mereka menjadi pengikut kiblat mereka, dan tidaklah sebagian mereka menjadi pengikut kiblat sebagian yang lain. Dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka, telah datang pada engkau
berupa ilmu, engkau jika demikian dari belakang belum ya. Al-zalimin. Min. Setelah pendek. Idan. Innaka. Minal ilmi. Berupa ilmu. Ja'aka. Telah datang pada ma. Apa yang ba'di. Min. Ahwa'ahum. Mereka. Ittaba'ta. Engkau mengikuti. Walain. Sungguh jika. Ba'din. Sebagian yang lain. Kiblat. Tabi. Menjadi pengikut. Ba'duhum. Mereka. Ma. Tidaklah. Wa. Qiblatahum. Tabi. Menjadi pengikutnya. Wa manadi. Ma anta. Tidaklah engkau. Wa. Qiblataka. Kiblat engkau. Tabi'u. Mereka mengikuti. Ma. Tidaklah. Bikulli ayah. Alkitabah. Utu. Mereka diberi. Alladzina. Ataita. Engkau diberi. Engkau ataita. Engkau mendatangkan atau memberikan, boleh juga. Jadi di sini lebih mendatangkan. Walain. Dan sungguh jika. Sama-sama. Dan sungguh jika. Dan sungguh jika engkau mendatangkan orang-orang yang mereka diberi Alkitab. Setiap ayat. Tidaklah mereka mengikuti kiblat engkau. Dan tidaklah engkau menjadi pengikut mereka. Dan tidaklah sebagian mereka menjadi pengikut kiblat sebagian yang lain. Dan sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka dari sesudah apa yang telah datang pada engkau berubah. Sesungguhnya engkau jika demikian sungguh dari orang-orang yang begitu. Dari belakang sudah sambung. Ya, itu ayat 144, 145. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah jelas semua. Kita baca lagi dari awal sama-sama. Kadangkala kami melihat berbolak-balik wajah ke langit. Kami benar memalingkan engkau ke kiblat yang engkau meridhoi. Palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kalian berada,
Jika engkau mendatangkan pada mereka diberi Alkitab setiap ayat, tidaklah mereka mengikuti tidaklah engkau mengikut sebab itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Kita cari kata-kata yang jamak wujuh. Kalau satu, wajah. Ahwa. Ya, kalau satu, hawa. Al-zalimin orang-orang. Kalau satu, perempuan. Itu saja yang jamak-jamak. Kosakata baru. Nuwalliyannaka. Kami benar-benar memalingkan engkau. Idan. Jika demikian Syatro. Taqallub. Berbolak-balik. Wujuhakum. Wajah-wajah kalian. Nuwalliyannaka. Kami benar-benar memalingkan engkau. Idan. Jika demikian. Syatro. Nah, Taqallub. Bolak-balik. Bolak-balik. Wajah-wajah kalian. Wajah-wajah kalian. Pelajarannya masih tetap akhiran sebagai objek. Huma, apa artinya? Mereka berdua. Kuma. Kalian berdua. Nah, Kami. ini atau ya? Aku. Saya. Ini tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Lagi, dia berdua. Huma. Kamu berdua. Saya. Nih. Kamu. Kamu kah? Kamu. Lagi, dia berdua. Kamu berdua. Kami. Saya. Ini ya betul atau ya. Itu yang tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang beda. Nih. Nih. Lagi, dia berdua, huma. Kamu berdua, huma. Saya, ni, atau ya. Kalau kami, nah. Ini tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang beda. Mudzakkar perempuan beda. Hu, artinya apa? Dia. Kalau dia perempuan, ha.
hum, mereka. Mereka perempuan, hunna. Kalau ka, kau. Engkau perempuan, ki. Kalau kum, kalian. Kalian perempuan, kunna. Gitu ya. Dia, pasangannya, kamu, pasangannya, mereka, hum, pasangannya, hunna. Kalian, kum, pasangannya, kunna. Kalau dia berdua, huma. Kamu berdua, kuma, kami. Nah, saya. Ini atau ya. Kalau dia, hu, pasangannya, ha. Kamu, pasangannya, ki. Mereka, hum, pasangannya, kalian. Kum, pasangannya, kunna. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya, sudah bisa semua ya, insya Allah. Coba latihan wajahika, apa artinya? Engkau, tapi itu engkau laki-laki. Kalau engkau perempuan, wajhi, wajahiki. Wajahnya, laki-laki dulu, wajahihi. Bu jadi. Kalau dia perempuan, wajhiha. Ini lagi mana nih? Syatrahu. Ini dulu. Wujuhakum apa? Wajah-wajah kalian. Kalau kalian perempuan, Wajhkunna. Wujuh kunna. Wajah-wajah kami. Wujuhana. Wajah-wajah mereka. Wujuhum. Wujuhahum. Mereka perempuan. Wujuhahunna. Wujuhahunna. Syatrahu artinya apa? Ke arahnya. Hu-nya laki-laki. Kalau nya perempuan. Syatraha. Ke arah kamu. Kamu perempuan. Ki. Kalian. Ke arah kalian. Kum. Kalian perempuan. Syatrakunna. Ke arah kami. Syatrona. Ke arahku. Syatroni. Apa? Syatri. Kalau syatron itu nyatron. Ini laki-laki. Annahu. Sesungguhnya dia. Dia perempuan. Anaha. Sesungguhnya kamu. Kamu perempuan. Anaki. Sesungguhnya kalian. Annakum. Kalian perempuan. Annakunna. Sesungguhnya dia berdua. Annahuma. Kamu berdua. Annakuma. Sesungguhnya kami. Kami. Annana. Atau langsung anna. Sesungguhnya aku. Annani. Atau anni. Satu lagi ya. Satu lagi ini. Ja'aka. Datang kepada engkau. Datang pada engkau. Engkau perempuan. Ja'aki. Datang pada kalian. Ja'akum. Kum. Kalian perempuan. Ja'akunna. Datang pada mereka. Ja'ahum. Mereka perempuan. Ja'ahunna. Datang padanya. Ja'ahu. Dia perempuan. Ja'aha. Datang pada kami.
Ja'ahunna. Ja'ana. 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 Datang pada dia berdua. Ja'ahuma. Ja'ahuma. Datang pada kamu berdua. Ja'akuma. Ja'akuma. Datang padaku. Ja'ani. Ja'ani. Oh ya, kalau jadi objek ni gitu ya. Kalau menjadi pemilik apa tadi? Langsung Iya. langsung ya, satri, Ni. satri. Kalau objek maf'ul itu pakai nun gitu ya. Gitu. Ada lagi? Sudah ya. Ada pertanyaan? Tidak, belum ya, saking gampangnya sampai tidak ada pertanyaan. Kita pahami, masih melanjutkan kemarin tentang perpindahan kiblat, gitu ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini ayat menerangkan di antara yang melatar belakangi terjadinya perpindahan kiblat, gitu ya. Jadi Rasulullah itu sebetulnya beliau lebih suka kalau sholat menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Tetapi Allah perintahkan beliau menghadap ke Masjidil Aqsa, gitu ya. Ketika di Mekah beliau bisa menyikapi ya, jadi menghadap dua. Jadi kalau bisa menghadap dua arah, dia sholat menghadap ke Ka'bah yang mengarah ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika di Madinah tidak bisa, apalagi arahnya itu bertolak belakang antara ke Ka'bah sama Masjidil Aqsa. Jadi tidak bisa. Akhirnya ketika di Madinah selama berapa? 17 bulan ya, Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, seringkali beliau itu kalau mau sholat itu sering mendongakkan kepala ke langit. Kadang-kala sering dongak-dongak ke langit. Maksudnya apa? Mengharapkan turun wahyu yang memindahkan kiblat. Paham ya? Gitu. Nah, apa yang beliau lakukan itu dijawab oleh Allah. Padahal beliau itu tidak minta. Cuma dongak-dongak ke langit berkali-kali. Mau sholat dongak-dongak ke langit gitu ya. Mengharapkan turun wahyu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu difahami dan dimengerti oleh Allah. Tujuan beliau apa? Apalagi Allah tahu apa yang di dalam hati Nabi. Makanya sikap beliau itu dijawab oleh Allah. Wahai Nabi, sungguh kami melihat, kami Allah, sungguh kami melihat berbolak-balik wajah engkau ke langit itu. Saya tahu, saya lihat, kata Allah. Aku tahu engkau bolak-balikkan itu karena engkau mengharapkan turun wahyu yang memindahkan kiblat. Terus keinginanmu akan aku turuti. Maka sungguh kami, kata Allah, benar-benar akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoinya. Kiblat mana maksudnya? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, gitu ya. Maka palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram. Ini baru turun ayat ini, terus beliau langsung diputar sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Karena diriwayatkan turunnya ayat ini pas beliau sholat, ya. Jadi tengah-tengah sholat asar. Makanya pas sholat asar itu beliau yang 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa. Terus dapat 2 rakaat turun ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Palingkanlah wajah engkau ke arah Masjidil Haram, langsung diputar oleh Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, gitu ya. Gitu. Maka masjid yang Nabi pernah sholat 2 kiblat di situ, 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Di situ masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat karena beliau pernah sholat 2 kiblat di masjid itu. Nah, cuma arahnya kan bertolak belakang, jadi berputar 180 derajat. Jadi bukan sekedar muter gitu, bukan ya, tapi berjalan. Karena waktu itu ada juga yang di belakang ditempati shaf perempuan, gitu ya, yang depan shaf laki-laki, maka beliau berjalan. Yang laki-laki menempati shafnya perempuan, yang perempuan menempati shafnya laki-laki. Jadi ya, karena ingin berbalik arah. Begitulah sholatnya Nabi zaman dulu. Nah, makanya kemarin bahwa pindah kiblat itu diantara hikmahnya adalah menguji ketaatan umat ini kepada nabinya, ketundukan umat kepada rasulnya, gitu ya. Makanya waktu itu terbukti. Jadi diajak muter-muter oleh Nabi, ya muter-muter. Ya, pindah kiblat ya pindah. Tidak ada yang protes, tidak kacau jamaahnya, gitu ya. Jadi itu memang terbukti bahwa mereka semua, yang terutama yang jamaah waktu itu betul-betul taat kepada Nabi. Jadi sholat diajak muter-muter sama nabinya,
Ya mau saja, saking taatnya kepada Nabi. Nabi. Paham ya? Jadi gitu. Terus supaya tidak salah paham, dikira menghadap kiblat itu kalau di situ saja. Dikira kalau menghadap ke Ka'bah itu di situ saja, bukan. Supaya tidak salah paham, maka Allah tegaskan dimanapun kalian berada, kalau sholat ya paling kalah wajahkan ke arahnya, ya. Bukan cuma di situ saja menghadap ke Ka'bah, dimanapun kalau kamu sholat ya menghadap ke Masjidil Haram. Lah ahli kitab itu kenapa tidak mau ikut? Ya, kenapa? Padahal mereka itu sudah jelas kebenaran tentang kerasulan beliau. Maka ditegaskan oleh Allah, sesungguhnya ahli kitab itu, orang-orang yang diberi kitab itu, sebetulnya mereka tahu bahwa dia itu kebenaran dari Tuhan mereka. Dia apa? Dia pindah kiblat. Ya, mereka itu sebenarnya tahu pindah kiblat itu betul-betul dari Allah. Bukan buatan Nabi sendiri, bukan idenya Nabi sendiri, tapi perintah dari Allah. Tetapi sengaja mereka ingkari. Malah mereka baca di dalam kitab suci mereka itu, salah satu ciri Nabi terakhir itu mempunyai 2 kiblat. Nah, mestinya mereka tambah yakin, ya. Tidak tambah yakin, tapi tambah mengingkari. Gitu ya. Maka gara-gara mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka mengingkari karena egois, karena fanatisme golongan gitu, maka Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik yang taat maupun yang tidak taat akan mendapatkan balasannya masing-masing. Paham ya? Gitu. Sebentar ya. Sebentar, berarti pelajaran yang kita ambil dari ayat ini apa? Pertama, Allah tahu apa yang di dalam hati setiap hambanya. Gitu ya. Setiap hambanya Allah tahu. Makanya Allah tahu kita itu sebetulnya ingin apa, hajat apa, kerentak apa, Allah sudah tahu. Gitu ya. Gitu. Makanya kita itu tidak usah berdoa kepada Allah, Allah sudah tahu. Gitu ya. Tanpa minta apa, Allah sudah tahu. Itu karena sebelum kita ngomong di hati kita itu ingin apa, Allah sudah tahu. Paham ya? Nah, terus kalau memang begitu, kenapa kita disunahkan untuk berdoa? Padahal tanpa berdoa pun sebetulnya Allah itu sudah tahu. Kenapa? Hikmahnya apa? Yaitu berdoa itu bukan kita mendiktekan hajat-hajat kita kepada Allah. Tanpa kita dikte Allah sudah tahu. Tetapi berdoa itu disunahkan adalah untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Butuhnya kita, ketergantungan kita kepada Allah. Paham ya? Itu. Makanya kita berdoa kepada Allah itu lepas dikabulkan atau tidak doanya, tapi kita berdoa pun itu sudah merupakan satu ibadah. Paham ya? Maka sampai ada hadis apa? Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya, kepalanya ibadah. Kenapa? Karena kalau orang doa itu cenderung khusyuk biasanya ya. Itu kalau sholat kadang melayang-layang. Kalau baca Quran apalagi kadang tidak paham ya. Tidak menyambungkan hatinya dengan Allah. Tapi begitu punya hajat apa gitu ya. Angkat tangan doa nangis-nangis. Nah itulah ada bukti penghambaan. Terus dia meyakini bahwa dia hamba Allah yang bisa memenuhi kebutuhannya hanya Allah. Gitu. Jadi sekedar itu. Makanya ada juga orang itu tidak sempat berdoa, baru kerentak apa gitu dalam pikirannya, tahu-tahu ada, datang. Itu berarti Allah memang tahu. Terus ke langit berarti apa ini? Ke langit berarti memang langit itu adalah kiblatnya doa. Ya, jadi kalau kita sholat kiblatnya ke Ka'bah. Tapi kalau kiblatnya doa kemana? Ke langit. Itu. Makanya doanya Nabi itu macam-macam ya. Ada yang beliau itu doanya menghadap ke langit sambil tangan diangkat tinggi-tinggi ya sampai kelihatan ketiaknya, jadi begini itu cara doa kalau doanya besar gitu. Pernah juga beliau itu doanya sambil sujud ya, pada perang Badar sujud nggak diangkat-angkat, itu juga cara doa. Pernah juga begini ya, begini itu ketika beliau pas khotib ya doanya begini ya itu. Terus ada juga doa biasa begini ya, dari tangan di depan dada diginikan terus sambil wajah menghadap ke kedua telapak tangan. Itu cara doa Nabi. Jadi gitu. Dan salah satunya Nabi itu juga menghadapkan wajahnya ke langit. Makanya angkat tangan kita ke berdoa itu sunnah ya, sunnah. Ada hadis gini ya. Inna rabbakum, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim. Apa? Tuhan kalian itu pemalu lagi pemurah. Pemalu lagi pemurah. Pemalu maksudnya apa?
yastahyi min abdihi. Allah itu malu kepada hambanya, ayyarfa ilaihi yadihi, bahwa hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya. Allah malu kalau fayaruddahuma sifron. Allah malu kalau mengembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Gitu ya. Gitu. Makanya orang begini-begini itu ketika diturunkan mesti isinya sudah banyak, tidak akan kosong. Gitu ya. Makanya orang beruntung apa? Di antaranya orang yang banyak berdoa. Hobinya apa? Hobinya itu berdoa, gitu ya. Hobinya berdoa karena kita mendapatkan apa-apa, kita terhindar dari apa yang tidak kita inginkan. Hakikatnya bukan apa? Bukan usaha kita. Hakikatnya bukan karena kepandaian kita, bukan nasib baik kita. Itu hakikatnya karena memang Allah yang menghendaki kita mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Nah, makanya kita minta saja apa-apa minta kepada Allah lah. Lepas dikabul tidaknya, minta itu pun sudah menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, akhirnya berbuah pahala. Paham ya? Gitu. Jadi kalau berdoa boleh menghadapkan wajah ke langit. Tapi kalau sholat nggak boleh. Kalau sholat menghadap ke langit nggak boleh, maka disunahkan kalau sholat, kalau berdiri menghadap ke tempat sujud. Matanya ke tempat sujud. Kalau pas berdiri. Kalau pas rukuk itu antara dua kaki. Jadi di sini. Ya, ini ya. Bukan tempat sujud kan di sini. Bukan, tapi gini. Lurus. Nah, lurus ke bawah atau antara dua kaki sini. Itu kalau pas rukuk. Kalau pas sujud itu melihat ke ujung hidung. Jadi memang sholat itu harus melihat. Dimakruhkan kalau sholat itu merem ya, terpejam. Pokoknya berdiri ya dibuka, rukuk ya dibuka, sujud pun dibuka. Ya, kalau sujud apa? Melihat ujung hidung. Gitu. Maka orang itu kalau sholatnya khusyuk, hidungnya kelihatan. Ya, oh ini hidung saya itu sedang dalam posisi sujud. Berarti kalau orang sujud kok hidungnya hilang, ya, berarti dia itu lupa pas dia posisi sujud, gitu ya. Alamat bahwa sujudnya tidak khusyuk, gitu ya. Jadi gitu. Terus ketika duduk itu melihat ke pangkuan. Ketika pas nunjuk itu melihat ke telunjuknya, gitu ya. Itu pandangan mata ketika sholat. Tetapi kalau tidak boleh ke atas, tapi kalau berdoa boleh berdoa memandang ke atas. Kalau sholat sampai ada riwayat didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan penglihatannya tidak kembali, gitu ya. Saking tidak bolehnya orang sholat itu sambil menghadap ke langit. Ya, kalau doa boleh. Terus apa lagi? Dimanapun sudah wajib. Sudah ya. Terus berikutnya. Maka ahli kitab itu tadi tidak mau ikut. Kenapa? Bukan karena kurang bukti, bukan karena kurang keterangan penjelasan, tetapi mereka sudah tahu kebenaran, tapi sengaja mereka mengingkari kebenaran. Makanya Nabi itu oleh Allah sudah, wahai Nabi, engkau tidak usah repot-repot meyakinkan mereka. Paham ya? Tentang kiblat yang mereka itu sebelumnya sudah tahu. Untuk apa engkau yakinkan lagi? Sampai Allah tegaskan kepada beliau, ayat 145, wahai Nabi, jika engkau berikan, engkau datangkan kepada ahli kitab itu semua ayat, ya, semua bukti kebenaran tentang kiblat yang sebenarnya, ya, semua bukti engkau tunjukkan, wahai Nabi, tetap mereka tidak akan ikut kiblat engkau. Paham ya? Itu. Ya. Makanya sebetulnya orang orang tidak ikut kebenaran itu kan ada dua kemungkinan. Ada orang tidak ikut kebenaran karena memang belum tahu kebenaran, belum kenal, belum ngerti. Yang tipe ini boleh jadi kalau tahu dia akan ikut, gitu ya. Tapi kalau tidak ikut kebenaran, memang sengaja mengingkari. Orang begitu itu ditunjukkan bagaimanapun tetap tidak akan ikut kebenaran. Itulah orang-orang ahli kitab, gitu ya. Makanya engkau tidak usah repot-repot lagi meyakinkan mereka. Semua bukti, semua ayat engkau tunjukkan pada mereka, tetap mereka tidak akan ikut kiblat engkau. Nah, terus kalau begitu gimana? Ya sudah, biarkan saja. Biarkan saja, yang penting engkau tidak ikut kiblat mereka. Ya, engkau sudah biar saja mereka punya kiblat sendiri, engkau tunjukkan kiblat yang benar, mereka tidak mau, sudah biarkan.
Yang penting engkau tidak ikut kiblat mereka. Ya. Kenapa? Karena sebagian mereka saja tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sesama ahli kitab saja kiblatnya itu beda-beda. Gitu ya. Gitu. Sesama mereka saja itu kiblatnya tidak sama. Ya. Orang Nasrani itu ada dua ya. Sesama Nasrani ada yang ke sebelah timur. Ya. Ada yang ke segala arah. Orang Yahudi ada yang ke tembok ratapan. Gitu ya. Jadi sesama mereka saja kiblatnya tidak sama. Gitu. Makanya apa yang mereka lakukan itu tidak didasari hujah, tidak didasari ilmu, tidak didasari dalil, tapi cuma didasari keinginan saja, egoisme atau subjektivitas atau apalagi ya gitu ya. Maka wahai Nabi, jika engkau ikut keinginan mereka, itu ajaran yang tidak ada hujah, itu namanya ahwa. Kalau kamu ikut keinginan mereka, padahal telah datang ilmu kepada engkau, keterangan dari Allah, maka jika demikian engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi diwanti-wanti, jangan sampai ikut kiblat mereka. Sudah engkau istiqomah kepada apa yang Allah ajarkan, masalah mereka tidak mau ikut, sudah serahkan itu semua kepada Allah. Jadi ya, tadi memang sudah nasibnya mereka itu mungkin calon penghuni neraka kalau tidak tobat. Gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Berarti pada tab sebelumnya itu sudah ada penjelasan bahwa nabi yang terakhir itu memiliki dua kiblat. Ya, ya. Disebutkan di dalam kitab sebelumnya di antara ciri-cirinya punya dua kiblat. Mestinya mereka tambah yakin, gitu ya. Begitu kiblatnya pindah, tetapi malah mereka jadikan alasan untuk tidak percaya. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Sudah jelas? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, wa iya. Sama-sama. Ustaz. Yes.